Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlelia dari Prodi Akuntansi yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai indeks harga saham. Indeks harga saham. Indeks harga saham di sini adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham yang berfungsi sebagai indikator tren pasar, yang artinya di sini adalah pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, yaitu apakah pasar sedang aktif atau dalam keadaan lesu. Selain itu juga, indeks saham juga dapat diartikan sebagai cukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Adanya indeks di sini membuat masyarakat dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini. Apakah saham sedang naik, stabil, ataukah turun? Contohnya, indeks saham pada awal bulan Maret sebesar 5.000 dan saat akhir bulan Maret menjadi 5.500, sehingga dapat dikatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 10%. Selanjutnya, pergerakan indeks. Pergerakan indeks ini menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli suatu atau beberapa saham. Lah, untuk harga-harga saham sendiri itu bergerak dalam hitungan detik dan menit, sehingga nilai indeks pun bergerak turun dan naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari indeks saham. Yang pertama, untuk mengukur sentimen pasar. Alat untuk mengukur sentimen pasar atau kepercayaan investor gitu. Jadi perubahan nilai yang tercermin dalam satu indeks dapat dijadikan indikator yang merefleksikan opini kolektif dari seluruh pelaku pasar, seperti itu. Yang selanjutnya, benchmark atau tolak ukur bagi portofolio aktif. Lah, indeks saham sendiri dapat digunakan sebagai benchmark bagi portofolio aktif gitu. Dalam suatu portofolio investasi, tentunya perlu benchmark yang paling sesuai dengan mandat atau profil resiko investasi tersebut gitu, sehingga dapat mengukur kinerja produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Pemilihan indeks yang tepat sebagai benchmark itu nantinya sangat menentukan resiko dan kinerja manajer investasi yang diharapkan dari portofolio aktif gitu. Sebagai contoh, ketika investor memilih mandat untuk menginvestasikan saham-saham di sektor keuangan, maka indeks benchmark yang lebih tepat digunakan adalah indeks sektor keuangan, bukan indeks harga saham gabungan, seperti itu. Dan yang selanjutnya, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, resiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan resiko. Selanjutnya, jenis-jenis indeks saham di Indonesia. Di antaranya ada indeks harga saham gabungan, di mana indeks ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada indeks saham syariah Indonesia, di mana indeks saham syariah Indonesia ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan daftar efek syariah atau DS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentunya. Selanjutnya ada IDX 30, di mana indeks ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Selanjutnya ada IDX SMC Liquid. IDX SMC Liquid ini apa? Nah, IDX SMC Liquid ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham
dengan likuiditas tinggi yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Kalau tadi IDX 30 adalah yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Namun kalau IDX SMC Liquid ini adalah dengan likuiditas tinggi yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Thank you for your attention. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.